mobil ini gara-gara video kemarin yang kita ngerem mendadak ya kan, waktu kita nyobain kampas rem Bendix, kan dia belum ada ABS-nya ya. Iya, fitur safety-nya emang bener-bener bapuk banget. Iya, nggak ada ABS, jadi kalau kita ngerem itu mesti dipakai feel biar nggak ngunci. Tapi dia sudah punya 2 buah airbags, dan memang ini adalah mobil harga terjangkau. Jadi, setidak safety-safety-nya mobil ini, dia lebih safety dibandingkan kita naik motor. Iya, nggak perlu pakai helm ya kan. Terus kalau kita berhenti nggak perlu turun kaki. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan, ada AC-nya dingin. Yes, jadi kalau kalian dari motor mau upgrade mobil, nah ini adalah mobil yang harganya terjangkau dan tahunnya masih bisa didapatkan dengan tahun yang muda. Dia lebih murah sedikit dibandingkan dengan Agya. Di garasi gubernur ini mobil sebenarnya bagus banget kondisinya, masih 50.000 km. Ini kita sudah detailing, sudah kita poles biar bagus gitu ya. Cuman sama yang pemilik sebelumnya, ini sepertinya ditaruh di bawah pohon ya, dan dijemur juga sih kelihatannya. Karena kalau lihat dari sini, ini kayak bekas kena dijemur, dan yang kedua ada banyak banget bekas getah pohon ya. Jadi getah pohon itu kalau kalian di parkir bawah pohon itu harus langsung cepet-cepet dibersihin. Termasuk juga feses burung ya, kalau misalkan ada tai burung di mobil itu harus cepet-cepet dibersihin. Kenapa? Karena tai burung terus getah pohon itu dia akan menyerap ke dalam cat, dan hasilnya nanti kayak gini nih. Dan ini nggak bisa hilang, coba bisa disamarkan aja. Dan kenapa gue bilang kayaknya ini bekas di bawah pohon ya, pohon mangga mungkin, karena mangga tuh paling serem itunya, getahnya. Ini kelihatan di sini ada penyok. Ini kayaknya penyok kena ini, tau nggak, buah jatuh dueng penyok. Tapi ini tinggal diketok sih. Ini sebenarnya bisa dicat ya, cuma kalau dicat nanti kelihatan kayak kap mesinnya pernah dibuka, atau yang kedua ya jadi nggak ori, nanti dikiranya bekas tabrak. Nah, karena ini bukan bekas tabrak, kita biarin ori aja seperti ini. Kalau misalkan nanti kalian beli di garasi gubernur bilang, oh kita mau dicat aja deh, ya udah, at least kalian tahu dulu kondisinya emang seperti ini, bukan bekas tabrak. Jadi kalau mau di repaintnya itu karena bekas kena getah pohon. Nah, sekarang kita ngomongin bagian mesin. Untungnya di Ayla yang facelift ini itu udah lebih baik dibandingkan dengan Ayla yang sebelumnya. Karena sekarang dia pakai mesin 1200 cc 4 silinder yang udah teruji di Go-Kart dan Grab-Car ya. Karena banyak banget yang pakai ini, termasuk dipakai di Calya Sigra. Jadi mesinnya no issue, awet, irit, tenaganya lumayan. Kurang lebih sekarang dijadikan Honda Brio yang pakai 4 silinder 1200 cc setelah yang 1000 cc 3 silindernya itu dibilang geter. Tapi yang Ayla sekarang malah balik ke 1200 cc 3 silinder. Jadi 3 silinder lagi, jadi geter lagi, jadi berisik lagi. Yang ini udah dikasih peredam ya, jadi nggak terlalu berisik. Tapi di sini agak sedikit sobek karena kayaknya akinya pernah dibikin lebih gede, makanya begitu. Mesin ya, ini benar-benar tidak didesain untuk fun to drive. Karena biasanya kalau mobil yang fun to drive itu mesinnya dimundurin ke belakang ya, biar center of gravity-nya itu ada di tengah, dan dibikin turun ke bawah kayak mesin-mesinnya Honda. Tapi ini enggak. Jadi kalau misalkan dilihat ya, ini ada tower suspensionnya di sini, terus ini kita ambil sumbu rodanya tuh di sini. Jadi mesinnya itu ada di depannya, sumbu roda ditaruh di depan dan dibikin setinggi mungkin. Bahkan intake-nya ada di sini, biar kalau misalkan kena banjir segini, nah ini masih aman nih, nggak masuk airnya karena tinggi banget. Nah cuma kayaknya kalau mau lebih enak lagi, ini intake-nya harus dimodif dikit kali ya. Jangan ngambil dari sini, ngambilnya dari depan, biar dia dapat udara yang lebih dingin dibandingkan dengan udara yang ada di mesin sini, berputar di sini. Ya, makanya itu mesin turbo itu biasanya dikasih intercooler biar udara yang masuk ke dalam mesin itu lebih dingin, karena diputer itu kan jadi makin panas ya. Dan dia punya radiator kecil sekali tapi no issue ya. Nah, paling kalau misalkan 100.000 km lebih kalian harus perhatiin extra fan-nya. Kalau extra fan-nya mati, AC-nya udah mulai panas, segera menepi aja, jangan dipaksain sampai jebol. Karena dia tuh indikator panasnya itu cuma nyala merah doang, nggak ada indikator temperatur. Udah sih, itu aja. Nggak bisa dilihat di sini, tuh lihat tuh, nggak ada ABS, jadi gitu doang. Ini buat alarmnya dari sini. Nah, terus pengereman mobil ini dia belum ada ABS seperti yang gue bilang, apalagi stability control dan lain-lain ya. Nah, cuman untungnya dia di-upgrade dibandingkan dengan Avanza karena cakram depannya udah pakai ventilated, jadi tengahnya itu ada kayak bolongan, jadi kayak 2 cakram dijadiin 1. Fungsinya apa? Biar kalau misalnya kita ngerem panas, dia lebih cepat pembuangan panasnya. Ya ini sebenarnya nggak harus kita bahas sih, karena rata-rata semua mobil udah kayak gitu. Cuma karena ini mobil yang safety-nya paling di bawah, ya kayaknya perlu deh kita bahas. Karena Avanza yang generasi sebelum ini, cakram depannya itu dia masih yang solid.
Dan biasanya cakram yang solid, nggak ada ventilatornya itu ada di bagian belakang. Dan ini tromolnya juga kecil sekali ya. Nah ini kelihatan semuanya mulus, cuma ini kayak ada bekas yang gue bilang tadi, kayak ada bekas getah ya. Terus yang di sebelah kanan juga ada bekas getah di karet-karet. Ya itu nggak bisa hilang, tapi nggak kelihatan sih kalau dari jauh ya, kayak gini ya, masih bagus-bagus aja. Nah belakangnya untuk yang varian facelift ini, dia tuh udah lebih rame dibandingkan dengan model sebelumnya. Dan entah kenapa gue lebih suka model belakangnya Ayla atau Agya yang ini dibandingkan dengan yang model sekarang ya. Lampunya ini LED dan dia ada ornamen di tengah sini. Ini kelihatannya kayak lampu beneran ya, padahal ini cuma tempelan. Jadi ini itu nggak nyala. Cuma desainnya itu seakan-akan tuh kayak dia nyala gitu karena gembungnya gede dan dia udah ada wiper belakang, ada spoiler, ada high mounted stop lamp. Ini dikasih tambahan aksesoris ya, biar kalau misalkan ngeluarin barang nggak baret ya. Aneh ya, maksudnya dikasih aksesoris gini biar nggak baret tapi parkirnya di bawah pohon mangga. Terus bumper belakangnya ini dikasih aksen di bagian sini, ada 2 buah parking sensor, nggak ada kamera mundur, sama ada ini muffler cutternya. Nah sama kalau kita mau buka bagasinya ini, itu nggak ada tuas ya, jadi harus dibuka seperti ini atau dari depan pakai kunci. Nah bagasinya sendiri kurang lebih sama seperti Agya Ayla ya, dan kayaknya sama pemilik sebelumnya suka dipakai buat bawa barang karena di sini kelihatan banyak baretnya segala macamnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk ke dalam interior tapi kita sambil nyalain ya. Ini kuncinya udah diganti sama remote-nya diganti juga. Ini kayaknya dari dalam sini diambil ya, dimasukin ke sini nih ininya, boardnya ke dalam. Nah, dan yang gue perhatiin juga ternyata kuncinya ini juga sudah dilengkapi dengan immobilizer ternyata ya. Karena kalau kita starter pakai yang ini kan yang kunci yang udah dicabut chipnya, nggak bisa di starter. Jadi kalau kita pakai yang ini baru bisa di starter. Sekarang immobilizernya sudah dipindah. Nah, nyalakan AC. Aduh. Ini Daihatsu atau Toyota itu ya, meskipun dia mobil murah tapi AC-nya tetap dingin sekali. Dinginnya khas Daihatsu dan Toyota. Dan posisi duduknya jujur aja ini ya B aja ya. Kursinya juga model pocong. Ya ini kalau misalkan kena tabrak belakang, dar, ini bisa cedera nih kepala kita nih karena dia kurang tinggi ya. Ya, ini mah yang penting lebih aman dari motor lah ya, dan ada airbagnya. Dan ini transmisinya manual ya, jadi cocok banget buat kalian yang mau beliin mobil buat anak kuliah. Terus biar dia ngerti bawa manual, biar dia terbiasa bawa manual, nggak manja gitu ya. Nah ini mobilnya. Iya, anak-anak zaman sekarang tuh jarang yang bisa bawa matic padahal laki-laki. Bawa manual padahal laki-laki, karena dari kuliah sama bapaknya itu dibeliin mobil langsung yang matic. Padahal kalau masih kuliah mobilnya manual aja, masih muda kan, harusnya masih tahan gitu dengan pegelek kaki kiri gitu, dan biar dia jadi pinter bawa manualnya. Karena kalau orang udah biasa bawa manual ketemu matic itu biasanya langsung bisa, tapi orang biasa bawa matic bawa manual, nah itulah dia belum tentu dia bisa. Jadi karena ini adalah mobil yang terjangkau harganya, jadi nggak bisa berharap macam-macam ya. Jadi kursinya aja nggak bisa diatur ketinggiannya, cuma bisa diatur maju atau mundur. Dan buat kalian yang tingginya 180 cm gitu ya, itu kalau tutup gini udah nggak kelihatan sama sekali. Kalau kata Grady nyetirnya pakai iman ya, karena emang nggak bisa diatur kursi naik turunnya. Kalau misalkan kalian tinggi gitu, misalkan 180 terus nyetirnya begini gitu, ya sebenarnya bisa lebih enak lagi kalau diturunin bawahnya. Ya, terus yang kedua, setirnya juga nggak bisa tilt dan teleskopik, jadi ya begini aja. Nah, cuman posisi duduknya menurut gue masih oke lah, bukan yang sampai mengganggu atau bikin rasanya nggak nyaman, kaki itu masih pas gitu ya. Cuma memang ya nggak bisa diatur, jadi kalian nggak bisa di custom sesuai dengan tinggi badan atau kesukaan kalian. Ya kalau gue sih nggak terlalu komplain, karena menurut gue posisi duduknya untuk tinggi 170 cm udah cukup pas. Dan yang menarik mobil ini ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang sangat amat standar ya bisa dibilang, yang ini itu udah lebih mending ya. Jadi kalau kita lihat nih, lihat dia dapat steering switch control, jadi kita bisa atur volume sama kita bisa ganti lagu atau ganti mode dari sini. Terus di sini kita bisa nyalain eco mode, jadi ada eco on ya. Jadi kalau misalnya kita pakai eco mode, nanti dia setiap kita jalan di RPM rendah, kecepatannya agak tinggi yang ideal ya, dia ada tulisannya eco. Udah itu aja.
semua diatur dari speedometer tuh, dia ekonya nyala kan. Ini kalau ekonya nyala terus, itu iritnya nggak tanggung-tanggung ya ini mobilnya. Jadi bayang aja kan, mobil 1200 cc, beratnya paling cuma 700 kilo, udah gitu mainnya RPM bawah terus, ditambah peleknya juga kecil ya, cuma 14 inci. Jadi udah kebayang iritnya seperti apa. Jadi dia tuh irit bukan karena canggih, tapi karena terlalu basic, makanya jadinya irit. Dan kalau kita ngomong suspensi, oke lah, dia cukup empuk. Cuma kalau lagi kenceng, kena lubang atau semacamnya, ya itu agak terasa sedikit menyiksa. Terus dia kalau kita bawa itu sangat mudah sekali, karena bodinya kompak, kecil, gampang buat parkir, radius putarnya bagus, setirnya enteng, udah electronic power steering juga, dan visibilitasnya juga menurut gua bagus ya. Dengan catatan kalau tingginya segua, kalau tingginya 180 cm ke atas, visibilitasnya jadi nggak enak, tutupan begini. Pilarnya terasa lumayan kecil, belakangnya visibilitasnya juga luas, spion bagian sini belum ada day and night-nya ya, jadi benar-benar basic sekali. Tapi sebasic-basicnya kita udah dapat power window 4 biji ya, nggak kayak Datsun atau Brio yang tipe bawah yang masih pakai ini bagian belakangnya. Terus electric mirror juga udah dapet, tapi sayang belum bisa retract ya, jadi retractnya manual. Nah, audionya dia sudah ada Bluetooth, suaranya B aja. Sama dia juga belum punya Apple CarPlay dan Android Auto. Cuman kalau kita mau upgrade itu gampang banget ya, double din-nya ini bisa diperbesar nih kalau ininya bagian di sini dipotong. AC nggak ada pengatur arah semburan, tapi kita bisa atur mau pakai udara luar apa udara dalam. Sama di sini ada hazardnya. Di sini ada buah cup holder, ada tempat penyimpanan. Udah gitu aja. Dan untuk tempat penyimpanan menurut gue mobil ini cukup cerdas ya. Di bagian sini ada tempat penyimpanan gede, side pocketnya juga bagus. Di belakang sini ada tempat penyimpanan lagi, dan bangku baris terakhirnya itu dia lumayan luas. Jadi nggak bikin nyiksa kalau kita duduk di belakang, cuma di bagian tengahnya itu nggak ada headrest. Yang ada headrest cuma di kanan sama di sebelah kiri. Ya udah sih. Jadi ini mobil menurut gue paling cocok adalah buat orang-orang yang baru belajar nyetir. Jadi kalau misalkan nyenggol itu nggak terlalu sayang sama mobilnya. Dan yang kedua, orang yang baru naik kelas dari motor ke mobil, nanti kalau misalkan bawa mobil udah lancar, rezekinya udah tambah banyak, amin ya, kalian bisa upgrade ke mobil yang lebih bagus lagi. Paling enak sebenarnya pakai sesuatu itu yang worry free ya, yang kita nggak cemas, yang kita rasanya tenang gitu ya. Jadi kalau misalkan nih mobil kita masih belajar nyundul atau apa, kita tuh nggak terlalu worry banget gitu, nggak terlalu sayang-sayang amat gitu. Kebayang kalau misalkan kita beli mobil pertama kali nih, tadinya naik motor, langsung beli Yaris Cross atau Hyundai Creta atau semacamnya. Kan kalau kesenggol kan lumayan bikin muring-muring, 400 juta ya nyenggol. Nah, kalau ini kan ya udahlah ya, beli second, harganya juga nggak seberapa. Kalau di spet juga seberapa, nanti dijual lagi harganya segini lagi. Biasanya mobil kalau yang dirawatnya mudah, spare partnya gampang, irit, harga bekasnya itu masih bertahan. Dan karena mobil ini harganya juga lumayan terjangkau, jadi mau jatuh pun mau sejatuh apa lagi gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Pokoknya ini mobil memang rasanya basic banget, tapi memang ada beberapa orang yang butuh mobil basic, nggak butuh gimmick yang aneh-aneh, nggak butuh kenyamanan, yang penting bisa nganterin ke poin A ke poin B dengan irit ya. Jadi meskipun mobilnya banyak kurangnya, bullyable banget gitu kan, apalagi buat yang petrol head pasti ya tahu lah ya bagaimana. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin mobil sebagai alat transportasi, ini adalah alat transportasi yang sangat menguntungkan. Ya gimana enggak? Irit ya kan, perawatannya gampang. Beli misalkan sekarang beli harga 100 juta dijual lagi 100 juta lagi gitu loh. Karena harga mobil tuh akan pasti naik terus, harga mobil baru ya. Karena kan bahan-bahan besinya segala macam itu kan pasti naik ya. Cuma teknologinya emang makin murah. Jadi ke depan tuh mobil akan makin mahal, tapi teknologinya makin banyak yang masuk ke dalam. Karena teknologi makin murah, bahan bakunya makin mahal. Ya, ini secara hitung-hitungan matematika ini mobil yang paling masuk gitu, masuk akal. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang masih punya atau pernah punya Daihatsu Ayla, bisa komen di bawah seperti apa rasa merawatnya dan bagaimana memilikinya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.